Petunjuknya adalah Sabah bilang bajingan kayak saya ini nggak beriman sama Tuhan, nggak percaya sama kuasaan Tuhan. Sabah bilang orang bajingan kayak saya ini nggak punya cinta kasih, nggak punya welas asih, ataupun nggak punya hati yang tulus. Saya mengenal Tuhan itu karena penderitaan, karena kesengsaraan, karena mengalami cobaan hidup yang gak ada tepinya. Tapi Tuhan itu selalu memberikan kekuatan agar terus bangkit untuk meneruskan hidup. Gak cuma aku, banyak nih manusia di luaran sana yang mengalami nasib seperti diriku ini. Bahkan mulai dari mereka lahir itu mereka udah jadi orang-orang yang spesial. Contohnya apa? Anak-anak yang autis, anak-anak yang mengalami kelainan secara fisik, ataupun orang-orang yang fisiknya nggak sempurna, ataupun orang yang mengalami gangguan mental. Dan ini bukan satu kutukan, tapi ini Tuhan memberikan mereka sesuatu yang spesial. Melalui mereka kita ini bisa mendapatkan rahmat ataupun mendapatkan keberuntungan. Seperti kita itu mengadopsi anak yatim piatu, atau kita ini mengasuh anak yatim piatu. Dari mereka itu kita mendapatkan keberkahan di dunia ini, kemewahan dan sebagainya. Jadi jalan kita ini melalui mereka. Kalau zaman dulu mungkin sebagian orang akan mengatakan ini adalah kutukan, tapi itu zaman dulu, zaman bahola, di mana belum ada namanya kesadaran ataupun belum ada utusan Tuhan di zamannya. Tapi bukankah sekarang kita itu hidup di zaman modern, di zaman yang kita udah mengenal hati nurani, kita udah mengenal yang lebih baik lagi, kita dikasih akal yang sehat untuk membedakan mana yang patut kita contoh dan mana yang enggak. Kalau di masa lalu itu banyak hal yang enggak baik, ya kan jangan ditiru. Kalau banyak hal yang baik, ya kita tiru. Contohnya lagi, kalau dulu nih zamannya anak-anak dinikahkan ke orang yang tua, kita jangan ikutin lagi, karena di zaman sekarang itu nggak sesuai, melanggar kemanusiaan. Kalau mau menikah ya kalau kamu sudah mampu secara finansial dan mental. Kalau anak-anak sekarang ya biarkan anak-anak itu berkembang. Jadi kita hidup di zaman modern ini bukan berarti terus kita lepas kendali dari norma agama yang kita anut, bebas dari norma adat, norma budaya, norma kemasyarakatan. Terus kita itu seperti nggak punya aturan hidup, kita itu seperti nggak punya apa yang ada pada diri kita ini, pegangan hidup. Jangan kita mencontoh budaya barat, budaya manapun yang melanggar norma agama, norma budaya, norma kemasyarakatan, yang ujung-ujungnya bukan kita tambah pintar, tambah maju, kita makin terburuk, makin belangsa hidupnya. Ambil contoh lagi, banyak nih pemuka agama yang sukses di karir, mendapatkan istri lebih daripada satu, kemewahan dunia, pengikut, jaminan kekuasaan. Terus dapat apa nih pengikutnya? Nggak dapat apa-apa selain dibodohi. Karena apa? Karena kebanyakannya pengikutnya ini nggak percaya Tuhan, tapi percaya kepada orang. Sedangkan seorang pemuka agama ini percaya sama Tuhan, adanya Tuhan. Tapi ketika mereka itu udah mendapatkan nih yang namanya duniawi, udah hilang kendali nih, nggak bisa mengendalikan nafsu. Entah dia mau pengen ini pengen itu, karena gampang didapat sehingga lupa daratan. Nih, kalian kalau mau mendapatkan seperti yang para pemuka
agama dapatkan? Ya pengikut, ya kekuasaan, ya harta, ya istri, ya kalian beriman sama Tuhan. Kalian harus lulus ujian dari Tuhan. Ya mau ngolah batin, ngolah rasa, ngolah spiritual. Begitu juga kalau kamu ingin jadi seorang penguasa, seorang pemimpin, ya kamu harus ngolah batin, ngolah rasa, ngolah cipta. Karena apa? Karena kalau kamu jadi pemimpin yang baik, yang benar, maka kamu akan membawa keberkahan. Tapi kalau kamu jadi pemimpin yang gak benar, yang gak adil, pemimpin yang korup, maka kamu juga akan mendapatkan namanya kesengsaraan. Karena apa? Karena dosa-dosamu akan jauh lebih besar daripada orang biasa yang cuma maling, yang cuma jual diri karena untuk bertahan hidup, hanya untuk makan karena kepepet. Tapi dosamu akan jauh lebih besar kalau kamu dalam keadaan sadar itu korupsi sehingga menyengsarakan jutaan orang. Dosamu akan sangat besar ketika kamu dalam keadaan sahar, kamu itu gak berbuat adil, kamu gak berbuat benar, kamu menyengsarakan orang lain sehingga jutaan orang itu sial, mendapatkan kemalahan karena ulahmu. Ini jangan dipikir terus kalau kamu itu udah jadi presiden, kamu udah jadi raja, udah jadi ratu, terus kamu jadi pemuka agama, terus kamu jaminan surga, ataupun kamu merasa keturunannya nabi, keturunannya wali, keturunan siapa, terus kamu jaminan surga, terus kamu itu nggak bakal dihisap nih perbuatanmu. Nah, kamu salah besar. Wong semua manusia itu yang dinilai perbuatannya. Tapi banyak sekali nih ilmu, entah itu agama, spiritual, ataupun kecerdasan otak, itu digunakan untuk menipu orang lain. Makanya banyak yang mengaku keturunan nabi, keturunan dewa, keturunan apapun untuk membodohi orang lain, cuma untuk dapetin infak, dapetin sedekah dari orang lain, memanfaatkan orang lain. Anak yatim piatu yang sebenarnya dari sanalah kita mendapatkan rezekinya, malah banyak sekali anak-anak yatim piatu atau anak-anak yang kekurangan berkebutuhan khusus itu mengalami penderitaan ataupun dimanfaatkan oleh orang-orang yang waras untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Banyak sekali nih yatim piatu yang dimanfaatkan oleh orang-orang ini untuk mendapatkan kekayaan. Banyak juga nih anak-anak yang mengalami namanya ketidaksempurnaan, entah itu gak bisa mendengar, entah itu gak bisa berbicara, mendapatkan pelecehan seksual, ataupun mengalami tindakan kekerasan lainnya. Dan ini adalah orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang gak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena anak-anak yang seperti ini adalah titipan Tuhan. Mereka dikasih sesuatu yang spesial, tapi kita malah manusia ini kadang-kadang buta mata hati dan akal sehatnya sehingga melakukan banyak kejahatan kepada mereka yang sebenarnya membutuhkan uluran kasih sayang kita. Jadi kalau kalian nanya orang yang paling taat beriman itu siapa? Ya mereka ini yang spesial, yang terlahir sebagai autisme, anak-anak yang yatim piatu dari kecil, terus orang-orang yang mengalami gangguan mental. Banyak sekali nih. Dulu waktu aku kecil sering melihat banyak nih perempuan yang mengalami gangguan mental di jalan-jalan itu malah diperkosa sampai bunting. Jadi sebenarnya manusia ini nih yang jadi setan, yang jadi iblisnya, mengalahkan binatang. Kalau sekarang banyak orang pintar murah hati bilang pakai ini pakai itu biar gak ada bencana, biar hidupnya enak, biar gak mempan, biar selamat. Itu tong kosong nyaring bunyinya. Kalau bisa suruh dia itu untuk meramal dirinya sendiri, seperti apa dirinya sendiri, baru dia bisa ngomong
untuk orang lain. Wong dirinya sendiri aja dia nggak bisa ngeramal, kok bisa menentukan takdir orang lain. Ini banyak sekali nih kasus yang mengaku sakti, kasus ini itu cuma untuk apa? Minta sumbangan. Kalau nggak mau bencana ya jangan merusak alam, ya perbaiki perbuatannya, memanusiakan manusia, belas kasih. Kita hidup di dunia ini nggak cuman manusia aja, ada hewan, ada tumbuhan, ada sebagainya. Jangan sampai kayak satu orang Kalimantan nih bilang bahwa alam ini untuk manusia aja. Dia bilang agamanya seperti itu. Aku mau nanya nih, agama mana yang ngajarin manusia untuk merusak alam? Agama mana yang ngajarin manusia untuk tidak menghargai sesama manusia? Agama mana yang ngajarin manusia ini untuk menebangi hutan secara liar, menambang-nambang alam secara masif? Jangan cuman gede omong atas nama agama, habis itu kalau udah ditanyain ngilang. Gak ada satu agama manapun yang ngajarin manusia untuk merusak alam, apalagi melakukan hal-hal yang terkutuk yang menyebabkan kehancuran, baik itu secara manusia ataupun untuk ekosistem kehidupan ini.